Menolong orang lain sering dianggap sebagai tindakan mulia. Kita diajarkan sejak kecil bahwa membantu adalah kewajiban moral, tanda empati, dan cermin dari hati yang baik. Namun tidak semua bantuan berakhir baik. Tidak semua orang yang meminta pertolongan benar-benar ingin bangkit. Ada kalanya, niat baik justru berubah menjadi sumber kelelahan emosional, kekecewaan, bahkan kerugian bagi diri sendiri. Kita perlu memahami satu hal penting. Menjadi orang baik tidak berarti harus menyelamatkan semua orang. Ada tipe-tipe tertentu yang, jika terus kita bantu, justru akan menyeret kita ke dalam masalah mereka. Bukan karena kita egois, tetapi karena setiap bantuan seharusnya membawa perubahan, bukan ketergantungan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 7 jenis orang yang sebaiknya tidak perlu kamu bantu secara berlebihan. Bukan untuk menghakimi, melainkan agar kamu bisa melindungi energi, waktu, dan kewarasanmu sendiri. Karena pada akhirnya, menolong juga butuh kebijaksanaan. 1. Orang yang tidak pernah mau berubah. Ada satu tipe orang yang paling sering menguras energi tanpa disadari. Orang yang tidak pernah mau berubah. Mereka sering datang dengan cerita hidup yang berat, masalah yang seolah tidak ada habisnya, dan keluhan yang terdengar sangat meyakinkan. Jika dilihat sekilas, mereka tampak seperti korban keadaan yang pantas dibantu. Namun jika diperhatikan lebih dalam, masalah utama mereka bukan pada kurangnya bantuan, melainkan pada sikap batin yang menolak perubahan. Orang seperti ini biasanya sangat fasih menceritakan penderitaannya. Mereka bisa menjelaskan dengan detail betapa kerasnya hidup, betapa tidak adilnya dunia, dan betapa buruknya perlakuan orang lain terhadap mereka. Saat kamu datang membawa solusi, nasihat, atau bahkan bantuan nyata, mereka akan mendengarkan. Mereka mengangguk, seolah paham, bahkan berjanji akan memperbaiki diri. Namun setelah waktu berlalu, tidak ada yang benar-benar berubah. Pola hidupnya tetap sama, kesalahannya terulang kembali, dan keluhannya pun kembali muncul. Yang perlu dipahami, sebagian orang merasa nyaman berada dalam posisi sebagai korban. Dengan menjadi korban, mereka tidak perlu mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Mereka merasa aman karena selalu ada simpati, perhatian, dan orang-orang baik yang siap menolong. Dalam posisi ini, perubahan justru terasa menakutkan, karena perubahan menuntut usaha, keberanian, dan kedisiplinan. Membantu orang yang tidak mau berubah ibarat menuangkan air ke dalam wadah yang bocor. Sebanyak apapun air yang kamu tuangkan, hasilnya akan selalu sama. Bantuanmu tidak pernah benar-benar dimanfaatkan untuk tumbuh, hanya digunakan untuk bertahan dalam kondisi yang sama. Lama-kelamaan kamu akan merasa lelah secara emosional. Bukan karena kamu orang yang tidak peduli, tetapi karena usaha yang kamu lakukan tidak pernah menghasilkan kemajuan. Lebih berbahaya lagi, orang seperti ini seringkali tanpa sadar menjadikan penolongnya sebagai sandaran hidup. Mereka bergantung pada kebaikan orang lain, bukan pada kekuatan dirinya sendiri. Saat kamu mulai mengurangi bantuan, mereka bisa merasa tersinggung, kecewa, bahkan menuduhmu berubah atau tidak peduli. Padahal yang berubah bukan kamu, melainkan batasan yang mulai kamu buat demi kesehatan mentalmu sendiri. Dalam filsafat hidup dan psikologi, ada satu prinsip penting. Perubahan sejati hanya bisa terjadi jika seseorang menyadari masalahnya dan benar-benar ingin memperbaikinya. Tidak ada bantuan di dunia ini yang bisa menggantikan kemauan pribadi. Kamu bisa menunjukkan jalan, tetapi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berjalan. Itulah sebabnya, berhenti membantu orang yang tidak mau berubah bukanlah tindakan kejam. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Dengan berhenti menolong secara berlebihan, kamu memberi mereka kesempatan untuk menghadapi realitas hidupnya sendiri. Kadang rasa tidak nyaman dan kegagalan adalah guru terbaik yang tidak bisa digantikan oleh nasihat siapapun. Menjadi orang baik bukan berarti harus terus berkorban tanpa hasil. Kamu berhak memilih siapa yang layak menerima energi, waktu, dan perhatianmu. Jika seseorang berulang kali menolak perubahan, maka keputusan paling sehat adalah menarik diri perlahan, tanpa kebencian, tanpa dendam, dan tanpa rasa bersalah. Ingat satu hal penting, kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, bukan atas pilihan orang lain.
Membantu orang yang tepat akan membuatmu merasa bermakna. Tetapi membantu orang yang tidak mau berubah hanya akan membuatmu kelelahan dan kehilangan dirimu sendiri. 2. Orang yang selalu menyalahkan orang lain. Jenis orang kedua yang tidak perlu kamu bantu secara berlebihan adalah mereka yang selalu menyalahkan orang lain atas setiap masalah dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, mereka tidak pernah melihat ke dalam diri sendiri. Jika gagal, itu karena orang lain iri. Jika hidupnya sulit, itu karena sistem tidak adil. Jika hubungannya hancur, itu karena pasangannya tidak pengertian. Selalu ada alasan, selalu ada kambing hitam. Orang seperti ini sering terlihat sangat meyakinkan. Mereka bisa menceritakan kisah hidupnya dengan penuh emosi, membuat pendengarnya merasa iba dan simpati. Kamu yang berniat baik akan terdorong untuk membantu, memberi solusi, atau membela mereka. Namun disinilah letak masalahnya. Bantuan yang kamu berikan tidak pernah benar-benar menyentuh akar persoalan, karena akar persoalannya ada pada cara berpikir yang menolak tanggung jawab. Seseorang yang selalu menyalahkan orang lain sebenarnya sedang melindungi egonya sendiri. Mengakui kesalahan terasa menyakitkan, karena itu berarti harus menerima kenyataan bahwa ada hal dalam hidup yang bisa dan seharusnya ia perbaiki. Dengan menyalahkan pihak lain, ia merasa aman. Harga dirinya tetap utuh, meski hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Ketika kamu membantu orang seperti ini, seringkali yang terjadi adalah siklus yang melelahkan. Kamu memberi saran, mereka mendengarkan. Kamu membantu mencari jalan keluar, mereka mengikutinya sebentar. Namun ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka tidak akan bertanya, "Apa yang bisa aku perbaiki?" Mereka justru akan berkata, "Ini salah si A, salah si B, atau bahkan salah kamu." Ya, tidak jarang penolong justru berubah menjadi pihak yang disalahkan. Kamu dianggap kurang membantu, tidak maksimal, atau tidak benar-benar peduli. Situasi ini sangat menguras mental, karena niat baikmu justru dibalas dengan tudingan. Dalam jangka panjang, hubungan seperti ini akan membuatmu merasa tidak dihargai dan terus berada dalam posisi defensif. Menolong orang yang tidak mau bertanggung jawab sama saja dengan memperpanjang kebiasaan buruknya. Tanpa disadari, kamu ikut membenarkan pola pikir bahwa semua kesalahan selalu datang dari luar. Padahal pertumbuhan hanya bisa terjadi ketika seseorang berani mengakui perannya sendiri dalam sebuah masalah. Dalam kehidupan yang sehat, kegagalan bukanlah sesuatu yang memalukan. Yang memalukan justru adalah mengulang kegagalan yang sama tanpa pernah belajar darinya. Orang yang selalu menyalahkan orang lain menolak proses belajar itu. Mereka ingin hasil yang berbeda tanpa mengubah sikap dan perilaku. Maka keputusan untuk berhenti membantu orang seperti ini bukanlah tanda kurang empati. Justru itu bentuk empati yang lebih dewasa. Dengan tidak terus-menerus menopang kesalahannya, kamu memberi mereka kesempatan untuk bercermin dan bertanya pada diri sendiri. Dan jika mereka tidak mau melakukan itu, setidaknya kamu telah menjaga kesehatan mental dan batasan pribadimu. Ingat, kamu boleh membantu orang yang jatuh, tapi kamu tidak wajib membantu orang yang sengaja menutup matanya agar terus tersandung di tempat yang sama. Tanggung jawab hidup seseorang tidak bisa kamu pikul, sekeras apapun niat baikmu. 3. Orang yang memanfaatkan kebaikanmu. Jenis orang ketiga yang tidak perlu kamu bantu secara berlebihan adalah mereka yang memanfaatkan kebaikanmu. Tipe ini seringkali tidak datang dengan sikap memaksa atau kasar. Justru sebaliknya, mereka hadir dengan wajah ramah, cerita menyentuh, dan kata-kata yang membuatmu merasa tidak enak hati jika menolak. Di awal semuanya tampak wajar, namun perlahan, tanpa disadari, kamu mulai terjebak dalam pola memberi yang tidak sehat. Orang yang memanfaatkan kebaikanmu biasanya sangat peka membaca karakter. Mereka tahu siapa yang mudah merasa bersalah, siapa yang sulit berkata tidak, dan siapa yang selalu ingin terlihat baik di mata orang lain. Kepada orang seperti inilah mereka mendekat. Permintaan pertama mereka sering terlihat kecil dan masuk akal. Namun seiring waktu, permintaan itu semakin sering dan semakin besar. Masalahnya, bantuan yang kamu berikan tidak pernah dianggap sebagai kebaikan, melainkan sebagai kewajiban. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jika kamu membantu hari ini, besok mereka akan datang lagi dengan permintaan baru.
Jika suatu saat kamu menolak, mereka akan membuatmu merasa bersalah, seolah kamu telah berubah atau tidak peduli. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah cara mereka memanipulasi emosi. Mereka bisa berperan sebagai korban, menceritakan kesulitannya dengan dramatis, atau membandingkanmu dengan orang lain. Tujuannya satu, agar kamu kembali memberi. Dalam kondisi ini, kebaikanmu tidak lagi menjadi nilai luhur, melainkan alat yang mereka gunakan untuk keuntungan pribadi. Membantu orang seperti ini dalam jangka panjang justru merugikan dua pihak. Kamu kehilangan energi, waktu, dan kadang juga sumber daya. Sementara mereka kehilangan kesempatan untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ketergantungan yang tercipta bukanlah bentuk kedekatan, melainkan hubungan yang tidak seimbang. Seringkali orang yang memanfaatkan kebaikanmu tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk eksploitasi. Mereka merasa wajar karena kamu selalu mengiyakan. Inilah mengapa batasan menjadi sangat penting. Tanpa batasan, kebaikan berubah menjadi kelemahan yang terus diuji. Berhenti membantu orang seperti ini bukan berarti kamu menjadi orang jahat. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kebaikan yang sehat selalu disertai dengan kesadaran dan batas yang jelas. Kamu boleh membantu, tetapi kamu juga berhak menolak tanpa harus merasa bersalah. Dalam hidup, tidak semua orang yang meminta bantuan benar-benar membutuhkannya. Ada yang hanya mencari jalan termudah, dan kamu kebetulan berada di posisi itu. Dengan menarik diri perlahan, kamu mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ingat, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memanfaatkan kebaikanmu. Mereka akan menghormati batasanmu, memahami kondisimu, dan tidak membuatmu merasa bersalah karena menjaga diri sendiri. Kebaikan yang tepat sasaran akan menumbuhkan hubungan yang sehat, bukan ketergantungan yang melelahkan. 4. Orang yang tidak menghargai bantuan. Jenis orang keempat yang tidak perlu kamu bantu secara berlebihan adalah mereka yang tidak menghargai bantuan. Pada awalnya kamu mungkin tidak langsung menyadarinya. Mereka menerima bantuanmu, terlihat tenang, bahkan seolah terbantu. Namun seiring waktu, sikap mereka mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tidak ada rasa terima kasih yang tulus, tidak ada penghargaan, dan terkadang justru muncul tuntutan baru yang lebih besar. Orang yang tidak menghargai bantuan seringkali menganggap apa yang kamu lakukan sebagai sesuatu yang wajar. Dalam pikirannya, bantuan itu bukanlah pemberian, melainkan kewajiban. Mereka tidak melihat pengorbanan waktu, tenaga, atau pikiran yang kamu keluarkan. Yang mereka lihat hanyalah hasil yang mereka terima. Dan jika hasil itu tidak sesuai harapan, kekecewaan pun muncul. Lebih menyakitkan lagi, sebagian dari mereka tidak hanya diam, tetapi juga mengkritik. Bantuan yang kamu berikan dianggap kurang maksimal, tidak tepat atau seharusnya bisa lebih baik. Alih-alih berterima kasih, mereka justru membandingkanmu dengan orang lain. Dalam situasi seperti ini, kamu akan merasa apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Membantu orang yang tidak menghargai bantuan adalah salah satu bentuk kelelahan emosional yang paling halus. Tidak ada konflik besar, tidak ada pertengkaran, tetapi perlahan kamu kehilangan semangat untuk memberi. Kamu mulai merasa dimanfaatkan, diremehkan, dan tidak dianggap. Ini berbahaya karena bisa membuatmu mempertanyakan niat baikmu sendiri. Dalam hubungan yang sehat, bantuan selalu disertai dengan rasa hormat. Rasa hormat inilah yang membuat penolong merasa dihargai dan penerima bantuan tetap menjaga sikap. Ketika rasa hormat hilang, hubungan berubah menjadi tidak seimbang. Satu pihak terus memberi, pihak lain terus menuntut. Perlu dipahami bahwa rasa terima kasih bukan soal kata-kata manis. Kadang cukup dengan sikap, dengan kesadaran bahwa bantuan itu bukan kewajiban. Orang yang menghargai bantuan akan berusaha tidak merepotkan, tidak menuntut, dan jika memungkinkan, akan berusaha membalas dengan caranya sendiri. Berhenti membantu orang yang tidak menghargai bantuan bukanlah tindakan egois. Justru itu adalah bentuk menjaga harga diri. Kamu mengirimkan pesan yang jelas bahwa kebaikanmu memiliki nilai dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dengan menghentikan bantuan, kamu memberi batas yang sehat dalam hubungan.
Banyak orang takut berhenti membantu karena khawatir dicap sombong atau tidak peduli. Padahal menjaga diri sendiri bukanlah bentuk kesombongan, itu adalah kebutuhan. Kamu tidak wajib mengorbankan dirimu untuk orang yang bahkan tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Ingat, bantuan yang diberikan kepada orang yang salah tidak akan pernah terasa cukup. Sebaliknya, bantuan yang diberikan kepada orang yang tepat akan terasa ringan dan bermakna. Pilihlah dengan bijak kepada siapa kamu mengulurkan tangan, karena energi dan waktumu sangat berharga. 5. Orang yang menyeretmu ke masalahnya. Jenis orang kelima yang tidak perlu kamu bantu secara berlebihan adalah mereka yang tidak hanya memiliki masalah, tetapi juga tanpa sadar menyeret orang lain masuk ke dalam masalah tersebut. Pada awalnya, niatmu mungkin murni. Kamu hanya ingin membantu, menjadi pendengar yang baik, atau memberikan solusi. Namun seiring waktu, kamu mulai merasa hidupmu ikut terganggu oleh masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Orang seperti ini seringkali tidak memiliki batasan yang jelas antara hidupnya dan hidup orang lain. Ketika mereka bermasalah, mereka ingin semua orang ikut terlibat. Mereka menceritakan konflik pribadi, perselisihan keluarga, atau masalah pekerjaan, lalu berharap kamu berpihak, membela, atau bahkan ikut berkonflik dengan pihak lain. Tanpa disadari, kamu mulai terseret ke dalam drama yang tidak kamu ciptakan. Masalah terbesar dari tipe ini adalah dampak jangka panjangnya. Bukan hanya pikiranmu yang lelah, tetapi juga hubunganmu dengan orang lain bisa rusak. Kamu bisa kehilangan kepercayaan dari pihak lain, namamu bisa tercemar, atau kamu terjebak dalam konflik yang sulit kamu jelaskan asal-usulnya. Semua itu terjadi bukan karena kesalahanmu, tetapi karena kamu terlalu jauh terlibat dalam masalah orang lain. Menolong seharusnya membawa kebaikan, bukan menambah masalah. Jika setiap kali kamu membantu, hidupmu justru menjadi lebih rumit, itu adalah tanda peringatan yang jelas. Orang yang dewasa secara emosional akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa merusak ketenangan orang lain. Mereka mungkin meminta saran, tetapi tidak memaksa orang lain untuk ikut menanggung konsekuensinya. Seringkali, orang yang menyeretmu ke masalahnya tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan merugikan orang lain. Mereka terlalu fokus pada penderitaannya sendiri sehingga lupa bahwa setiap orang memiliki hidup dan beban masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi kamu untuk mengenali batas dan berani berkata cukup. Berhenti membantu bukan berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu memahami bahwa tidak semua masalah harus kamu selesaikan. Ada konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat langsung, bukan oleh orang luar yang berniat baik. Dengan menarik diri, kamu menjaga kedamaian hidupmu sendiri. Membuat batasan dalam hubungan adalah tanda kedewasaan, bukan keegoisan. Kamu berhak hidup tenang tanpa harus terus-menerus terlibat dalam drama yang tidak ada habisnya. Jika seseorang tidak menghormati batasan itu, maka keputusan terbaik adalah menjaga jarak. Ingat, kamu tidak harus ikut tenggelam hanya karena ingin menolong orang lain berenang. Bantuan yang bijak adalah bantuan yang tidak menghancurkan dirimu sendiri. 6. Orang yang terus mengulangi kesalahan yang sama. Jenis orang keenam yang tidak perlu kamu bantu secara berlebihan adalah mereka yang terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Setiap manusia tentu pernah berbuat salah. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Namun masalah muncul ketika seseorang mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, meskipun sudah diberi nasihat, peringatan, bahkan bantuan nyata. Orang seperti ini biasanya datang dengan cerita yang mirip setiap kali. Masalahnya hampir tidak berubah, hanya pelakunya atau detail kecilnya saja yang berbeda. Kamu mungkin sudah pernah membantu mereka keluar dari situasi sulit, memberi solusi, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga. Namun beberapa waktu kemudian, mereka kembali pada masalah yang sama, seolah tidak pernah belajar apapun dari pengalaman sebelumnya. Dalam kondisi ini, bantuan yang kamu berikan perlahan berubah fungsi. Yang awalnya bertujuan menolong, kini justru menjadi pelindung dari konsekuensi. Mereka merasa aman melakukan kesalahan yang sama karena tahu selalu ada orang yang siap membantu membereskan kekacauan. Tanpa disadari,
Kamu sedang mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya mereka tanggung sendiri. Mengulangi kesalahan bukan selalu tanda kebodohan, tetapi seringkali tanda kurangnya kesadaran dan kedisiplinan. Mereka tahu apa yang salah, tetapi tidak mau bersusah payah untuk mengubah kebiasaan. Perubahan menuntut usaha, dan bagi sebagian orang, usaha itu terasa lebih berat daripada menanggung masalah yang berulang. Menolong orang seperti ini dalam jangka panjang justru menghambat pertumbuhan mereka. Selama ada penyelamat, mereka tidak akan pernah belajar menghadapi akibat dari tindakannya. Padahal rasa tidak nyaman akibat kesalahan seringkali menjadi guru terbaik dalam hidup seseorang. Bagi penolong, situasi ini sangat melelahkan. Kamu merasa seperti berputar di tempat yang sama, menghadapi masalah yang sama, dan mendengar keluhan yang sama. Lama-kelamaan, muncul rasa jenuh, kesal, bahkan kecewa. Ini bukan karena kamu kurang sabar, tetapi karena hubungan tersebut sudah tidak. 7. Orang yang tidak pernah ada untukmu. Jenis orang ketujuh yang tidak perlu kamu bantu secara berlebihan adalah mereka yang tidak pernah ada untukmu, tetapi selalu muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu. Hubungan seperti ini seringkali terasa tidak adil, namun banyak orang bertahan di dalamnya karena rasa kasihan, kebiasaan, atau takut dicap egois. Padahal hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk saling hadir. Orang seperti ini biasanya sangat tahu kapan harus datang. Mereka muncul saat butuh bantuan, dukungan, atau solusi. Namun ketika kamu yang sedang kesulitan, mereka tiba-tiba sulit dihubungi, menghilang, atau memberikan alasan yang berulang-ulang. Ketidakhadiran mereka bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak mau. Masalahnya, bantuan yang kamu berikan kepada orang seperti ini tidak pernah dihitung sebagai hubungan timbal balik. Dalam pikirannya, kamu adalah tempat bergantung, bukan seseorang yang juga memiliki kebutuhan emosional. Mereka tidak merasa perlu untuk membalas, karena sejak awal mereka tidak melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang setara. Menolong orang yang tidak pernah ada untukmu perlahan mengikis harga diri. Kamu mulai merasa bahwa perasaan dan kebutuhanmu tidak penting. Kamu terbiasa menjadi pendengar, penolong, dan penyelamat, tetapi jarang menjadi seseorang yang didengarkan. Ini adalah pola yang berbahaya jika dibiarkan terlalu lama. Hubungan yang sehat tidak harus selalu seimbang secara sempurna, tetapi setidaknya ada niat untuk saling hadir. Ada empati dua arah, ada perhatian, dan ada usaha. Jika semua itu hanya berjalan satu sisi, maka yang terjadi bukan hubungan, melainkan pemanfaatan. Banyak orang takut berhenti membantu karena merasa itu tidak sesuai dengan nilai kebaikan yang mereka pegang. Padahal, kebaikan yang tidak disertai dengan penghargaan terhadap diri sendiri akan berubah menjadi pengorbanan yang sia-sia. Kamu tidak diciptakan untuk terus memberi tanpa pernah menerima. Berhenti membantu orang seperti ini bukan berarti kamu menjadi orang yang perhitungan. Itu berarti kamu mulai menghormati dirimu sendiri. Kamu mengakui bahwa waktumu, energimu, dan emosimu juga berharga. Dengan menarik diri, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan setara. Ingat, orang yang benar-benar peduli tidak hanya datang saat membutuhkan. Mereka juga akan hadir ketika kamu lelah, terjatuh, atau hanya butuh didengarkan. Jika seseorang tidak pernah melakukan itu untukmu, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk terus menjadi penolong mereka. Membantu orang lain adalah perbuatan mulia, tetapi kebaikan tanpa kebijaksanaan justru bisa menjadi sumber luka bagi diri sendiri. Tidak semua orang yang datang dengan masalah benar-benar membutuhkan bantuan. Ada yang datang karena tidak mau berubah, tidak mau bertanggung jawab, atau hanya ingin memanfaatkan kebaikan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, terus membantu bukan lagi tindakan empati, melainkan pengorbanan yang tidak sehat. Menjadi orang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan. Kamu berhak memilih siapa yang layak menerima energi, waktu, dan perhatianmu. Dengan menetapkan batasan, kamu tidak sedang menutup hati, tetapi sedang menjaga dirimu agar tetap utuh. Batasan yang sehat justru membuat kebaikanmu lebih bermakna dan tepat sasaran. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab atas kehidupan semua orang.
Setiap individu memiliki perjalanan dan pelajarannya sendiri. Kadang bantuan terbaik bukanlah hadir dan menyelamatkan, melainkan memberi ruang agar seseorang belajar dari konsekuensi pilihannya. Dengan berhenti membantu orang yang salah, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Dan yang paling penting, kamu belajar menghargai dirimu sendiri tanpa rasa bersalah.